Pemirsa, warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggelar demo memprotes pencairan bantuan langsung tunai. Warga membakar posko Deska hingga memblokade jalan. Ratusan warga desa Hutadame, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini berdemo memprotes pembagian bantuan langsung tunai atau BLT. Sebuah posko desa pun menjadi sasaran kemarahan warga lantaran pembagian BLT dinilai tidak transparan. Warga pun menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Jumlah kakak yang menerima itu besarannya 100 sekian. Bagaimana untuk membagikan ini dengan beberapa azas yang kita sampaikan, azas kepatutan dan keadilan. Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan oleh warga desa Hutapuli, Mandailing Natal. Warga membakar ban dan menutup jalur lintas Sumatera Medan Padang. Akibatnya, jalan tersebut lumpuh dan menimbulkan antrean kendaraan. Warga juga sempat mendatangi balai desa untuk meminta kepala desa Hutapuli mundur dari jabatannya. Warga menuding BLT dipotong dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Melalui pesan singkat, kepala desa beralasan pemotongan bantuan dikarenakan adanya penambahan jumlah penerima. Kepala desa juga mengaku telah mundur dari jabatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Husin Lubis, Anyus melaporkan. Protes pembagian dana bantuan langsung tunai juga terjadi di Jambi. Warga yang emosi merusak kantor balai desa. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pencuri dana bantuan langsung tunai ditangkap polisi. Ratusan warga desa Seling Sedang, Merangin, Jambi ini memprotes pembagian dana bantuan sosial di balai desa. Mereka menilai pembagian bantuan tidak tepat sasaran. Sejumlah meja dan peralatan kantor di balai desa pun dirusak warga yang kecewa lantaran tidak kebagian bantuan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pencuri dana bantuan langsung tunai ditangkap oleh polisi. Pelaku yang merupakan pegawai harian lepas di kantor pos Sungai Buah menggasak uang Rp163,5 juta yang disimpan di kantornya. Total nilai yang diambil yaitu Rp163.500.000. TSK melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus yaitu dilakukan terhadap korban, di mana korban adalah ayah kandung dari TSK sendiri. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Merangin, Jambi, dan Palembang, Sumatera Selatan, tim iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga perawat yang positif COVID-19 di Tanjung Priuk, Jakarta Utara evakuasi mandiri ke rumah sakit lantaran tekanan dari warga sekitar. Padahal sebelumnya keluarga tersebut telah mengisolasi diri di rumah selama sepekan. Dua keluarga di RW 15 Kelurahan Tanjung Priuk, Jakarta Utara positif terpapar COVID-19. Salah satunya merupakan keluarga perawat pasien corona. Hampir sepekan lamanya, keluarga ini mengisolasi diri di rumah. Namun lantaran kekhawatiran warga sekitar, mereka diminta untuk mengisolasi diri ke RSUD Koja. Isolasi mandiri di rumahnya kalian itu tidak maksimal ya, karena rumahnya yang agak sempit, kemudian berada di lingkungan padat. Ya, jadi hari ini beliau kita rujuk untuk isolasi di rumah sakit. Ya, Pak Junedi yang pedagang ikan sudah kita rujuk tadi sore ya ke rumah sakit Koja sama istrinya tadi menggunakan ambulan dari puskesmas. Seluruh anggota keluarga yang positif corona ini termasuk dalam kategori orang tanpa gejala. Mereka kemudian mengevakuasi diri dengan mobil pribadi dengan dikawal petugas Satpol PP. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk mengikuti rapid test membuat petugas medis akhirnya jemput bola dengan mendatangi pusat perbelanjaan kosmetik Pasar Baru, Jakarta Pusat. Namun banyak pedagang yang menolak dites dengan alasan takut membuka masker. Bahaya kan kalau kita ternyata ada yang positif, kita jual obat lagi, ya kan? Petugas medis Puskesmas Sawah Besar membujuk sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Pasar Baru, Jakarta Pusat untuk melaksanakan swab test. Mereka
juga sebenarnya mereka nggak tahu. Satu persatu toko kosmetik yang kembali beroperasi didatangi petugas. Tes dengan cara jemput bola ini sengaja dilakukan karena rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk mengikuti rapid test. Padahal pasar dinilai sangat rentan akan penyebaran virus COVID-19. Ya, ini karena stigma masyarakat kan udah pada jelek tentang adanya COVID ini yang menyebar luas, yang kayak akibat ulah tenaga medis katanya, atau ada yang lain. Nah, jadi dari inisiatif kita sendiri untuk nyamperin bola. Sayangnya masih banyak pedagang yang tetap menolak dengan alasan takut membuka masker. Kalau saya sih kemarin itu udah coba sendiri pakai yang rapid test ya. Kayaknya nggak ada masalah sih, habis beberapa hari ini juga. Ya kalau saya sendiri ya takut juga mau buka masker sekarang soal di sini kan. Meski mendapat penolakan, petugas medis tetap membujuk dan mengarahkan pedagang dan karyawan toko untuk meningkatkan kesadaran guna membantu mempercepat penanganan penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, mulai hari ini Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ditutup sementara setelah beberapa pedagang positif COVID-19 usai menjalani swab test. Meski pasar ditutup, sejumlah pedagang tetap berjualan dengan menggelar lapak di depan pasar. Puluhan pedagang ini tetap berjualan meski Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara. Pedagang tetap menggelar lapak di depan pasar. Bahkan beberapa pedagang emas mengalihkan dagangannya dengan berjualan secara eceran di sekitar lingkungan pasar. Walaupun takut saat berjualan, para pedagang mengaku belum pernah mengikuti rapid test ataupun swab test karena mengaku sehat. Mereka takut jika hasilnya positif harus menjalani karantina dan tidak diperbolehkan berdagang. Jangan, saya udah sehat. Jangan, udah sehat Pak, saya udah sehat. Kemarin saya aja sakit cepet ke dokter, langsung fit lagi, percobaan flu biasa aja. Capean ya? Capean, langsung berobat ya udah, alhamdulillah. Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara selama 3 hari setelah 14 pedagang dinyatakan positif terpapar COVID-19 usai menjalani swab test. Dari 14 orang pedagang yang positif corona, kebanyakan merupakan pedagang buah dan emas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini penambahan pasien baru COVID-19 di Indonesia mencatat rekor tertinggi dengan adanya 1.331 pasien baru. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan tambahan pasien COVID-19 terbanyak di Indonesia dengan tambahan 384 kasus. Hari ini telah 20.650 spesimen yang kita periksa. 20.650 spesimen yang kita periksa. Sehingga total yang kita periksa sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 580.522 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan penambahan 384 kasus dan melaporkan sembuh 78 orang. DKI Jakarta 173 kasus baru terkonfirmasi dan 128 kasus sembuh. Sulawesi Selatan 166 kasus dilaporkan konfirmasi positif baru dan 22 sembuh. Kalimantan Selatan 118 kasus baru dan 14 sembuh. Bali 66 kasus baru dan 11 sembuh.